Assalamualaikum. Hai Sobat Muhammadiyah. Kembali lagi dengan Ustazah yang tak jemu-jemu akan memberikan kalian materi kemuhammadiyahan. Jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share. Sobat Muhammadiyah, materi apa sih yang akan kita bahas hari ini? Langsung aja cekidot. Sobat Muhammadiyah, materi kali ini untuk kelas 9 bab 1 tentang meneladani pimpinan Muhammadiyah. Video ini part 1, nanti akan ada part selanjutnya. Nah, sebelum Ustazah mulai, Ustazah pengen tanya nih sama kalian. Ada nggak sih di antara kalian yang pernah membaca atau mendengar kisah para pimpinan Muhammadiyah? Jika sudah, kalian dapat mencocokkan informasi tersebut dalam materi ini. Tetapi jika belum, kita akan mendalami bersama kisah dan keteladanan para pimpinan Muhammadiyah serta kiprahnya untuk bangsa dan negara Indonesia dalam materi kali ini. Ya, jadi Sobat Muhammadiyah sudah siapkah untuk menyimak materi? Oke, langsung aja kita mulai. Pada bab ini sebenarnya ada 11 tokoh pimpinan Muhammadiyah yang akan kita bahas. Namun untuk part ini hanya akan kita bahas 3 tokoh pimpinan terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada Ki Bagus Hadikusumo, kemudian ada Ahmad Rashid Sultan Mansur, dan ada Kiai Haji Ahmad Badawi. Yuk langsung aja kita mulai perkenalannya Sobat Muhammadiyah. Yang pertama, Ki Bagus Hadikusumo. Ada yang pernah dengar namanya? Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta, tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 1308 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 24 November tahun 1890 Masehi. Wafat pada tanggal 5 Muharram tahun 1374 Hijriah atau 3 September tahun 1954 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Hidayat. Nah, itu ya Sobat Muhammadiyah. Beliau adalah putra dari Raden Lurah Hashim, seorang abdi dalam putihan bidang agama Islam Keraton Yogyakarta, dan beliau merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Nah, berikut riwayat pendidikannya Sobat Muhammadiyah. Yang pasti pendidikannya didapatkan sejak kecil itu dari orang tuanya, kemudian dari beberapa kiai di Kauman, kemudian bersekolah di Ongkoloro, ini setara dengan SD atau MI, kemudian dilanjutkan di pesantren Wonokromo Yogyakarta. Di sana beliau banyak mengkaji kitab-kitab fikih dan juga kitab-kitab tasawuf terkenal. Nah, Sobat Muhammadiyah, karena sikap solehnya, ketekunannya, dan juga karena kerajinannya mempelajari kitab-kitab terkenal, mengantarkan beliau menjadi orang alim, mubalik, dan juga pemimpin umat. Nah, kira-kira apa saja sih peran Ki Bagus Hadikusumo bagi Muhammadiyah? Yang pertama, beliau pernah menjadi Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah pada tahun 1922. Pernah juga menjadi Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1926. Dan beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Muhammadiyah atau sekarang namanya Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1942 sampai 1953 atau berkiprah di Muhammadiyah selama kurang lebih 11 tahun menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, selama berkiprah di Muhammadiyah, beliau berhasil merumuskan pokok-pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga dapat menjiwai dan mengarahkan gerak langkah perjuangan persyarikatan. Bahkan kini pokok-pokok pikiran tersebut ditetapkan sebagai mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah dan menjadi salah satu dasar ideologi persyarikatan. Kemudian apa sih peran Ki Bagus Hadikusumo untuk bangsa dan negara Indonesia? Yang pertama, pada masa penjajahan Jepang, Ki Bagus adalah salah satu ulama yang berani menentang perintah Dai Nippon Jepang. Nah, saat itu beliau menentang adanya upacara Seikere yang diwajibkan pemerintah Jepang dilakukan setiap hari. Sobat Muhammadiyah,
upacara seikiri ini adalah upacara yang dilakukan dengan membungkukkan badan ke arah istana Tenno-Heika atau Kaisar Jepang di timur laut sebagai simbol penghormatan kepada Dewa Matahari. Nah, penolakan tersebut jelas dilakukan karena memang hal tersebut bertentangan dengan akidah Islam atau ketauhidan. Sobat Muhammadiyah, beliau tidak menentang sendirian, tapi beliau bersama dengan Dr. Abdul Karim Amrullah, dan beliau ini adalah ayahnya Buya Hamka. Kemudian Sobat Muhammadiyah, peran yang kedua adalah dipercaya menjadi salah satu anggota BPUPKI sekaligus menjadi anggota PPKI. Nah, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya Sobat Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo itu menjadi penggagas sila ketuhanan dalam Pancasila dan memperjuangkan menjadi sila yang pertama. Padahal sebelumnya oleh panitia kecil ditetapkan sila ketuhanan itu ada di sila yang kelima. Namun keputusan tersebut dimenangkan oleh Ki Bagus Hadikusumo sehingga sila Pancasila, sila ketuhanan itu ada di sila yang pertama. Bahkan Ki Bagus Hadikusumo disebut sebagai penggagas landasan ketuhanan dalam negara Republik Indonesia karena beliau bersikeras ada sila ketuhanan di Pancasila. Nah, Sobat Muhammadiyah, selanjutnya adalah Ahmad Rashid Sultan Mansur atau yang biasa kita kenal dengan sebutan AR Sultan Mansur. Beliau lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 26 Jumadil Akhir tahun 1313 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 15 Desember tahun 1895 Masehi. Wafat pada tanggal 3 Rojab tahun 1405 Hijriah atau bertepatan dengan 25 Maret 1985. Beliau merupakan putra dari Abdul Somad Al-Usaid, merupakan salah satu ulama terkenal di Maninjau sana, dan ibunya bernama Siti Abasyah. Kedua orang tuanya merupakan tokoh dan guru di Ai Ange atau air hangat Maninjau. Merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara. Dan riwayat pendidikannya yang jelas didapatkan dari kedua orang tuanya, dan beliau juga bersekolah di Inland School pada tahun 1902 sampai 1907. Sobat Muhammadiyah, sebenarnya ketika itu setelah lulus dari Inland School, AR Sultan Mansur diberi tawaran untuk belajar di Quick School atau sekolah guru yang juga biasa disebut sebagai sekolah raja di Bukit Tinggi. Beliau ditawari mendapat beasiswa, bahkan ada jaminan pangkat guru setelah lulus. Namun beliau menolak tawaran tersebut karena menurut AR Sultan Mansur terdapat unsur-unsur penjajahan di dalamnya. Sobat Muhammadiyah, perlu kita ketahui bahwa AR Sultan Mansur itu sangat anti penjajahan sejak masih usia belia. Nah, ketika itu AR Sultan Mansur berkeinginan untuk melanjutkan belajar agama Islam di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir sebenarnya Sobat Muhammadiyah. Namun karena terdengar berita bahwa di Mesir sedang terjadi pergolakan politik karena sedang dijajah Inggris, maka dengan berat hati beliau harus mengurungkan niatnya untuk belajar ke Al-Azhar. Kemudian beliau memutuskan berangkat ke Pekalongan, Jawa Tengah untuk begadang dan menjadi guru agama Islam bagi para perantau dari Sumatera dan juga bagi kaum muslimin yang lainnya. Nah, Sobat Muhammadiyah, selanjutnya apa sih peran Ahmad Rashid Sultan Mansur di Muhammadiyah? Sebelum Ustazah jelaskan secara rinci, Ustazah mau kasih tahu kalian gimana sih sejarahnya Ahmad Rashid Sultan Mansur akhirnya bergabung dengan Muhammadiyah. Jadi, selama di Pekalongan, pikiran beliau itu selalu merasa gelisah. Beliau ingin adanya perubahan dan pembaharuan ajaran Islam. Nah, di saat galau itulah beliau berinteraksi dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang saat itu sering datang ke Pekalongan untuk berdakwah. Nah, hal inilah yang menjadi jembatan interaksi AR Sultan Mansur dengan Ahmad Dahlan.
Dari interaksi tersebut, akhirnya pada tahun 1922 beliau tertarik bergabung dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Begitu Sobat Muhammadiyah. Nah, ketertarikan tersebut karena memang alasan dan tujuan A.R. Sultan Mansur itu sama dengan tujuan Muhammadiyah, yaitu sama-sama menginginkan agar umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenar-benarnya dan membersihkan praktik ajaran agama dari adat atau tradisi yang telah mengakar. Nah, peran yang pertama, beliau pernah menjadi ketua cabang Pekalongan tahun 1923, pernah juga menjadi ketua cabang Pekalongan dan Pekajangan dan Kedunguni. Kemudian beliau pernah diutus ketika Muhammadiyah diancam kaum komunis tahun 1925 di Bukit Tinggi untuk memimpin dan menata Muhammadiyah yang mulai tumbuh di sana. Nah, cara dakwah beliau ini sangat spesial karena dilakukan dengan interaktif, sopan terhadap para pemangku adat dan tokoh setempat, sehingga Muhammadiyah pun dapat diterima dengan baik dan mengalami perkembangan pesat. Kemudian A.R. Sultan Mansur pernah menjabat sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah selama 2 periode berturut-turut, yakni pada Muktamar ke-32 dan ke-33. Selama kiprahnya di Muhammadiyah, beliau berhasil merumuskan namanya Kitab Palembang. Sobat Muhammadiyah, Ustadzah ada tugas untuk kalian. Ini tugas yang tidak Ustadzah tulis pada slide ini, tapi Ustadzah akan sampaikan ke lisan. Jadi tugas pada pertemuan ini sebenarnya ada 3. Ustadzah akan memantau siapa saja yang menyimak materi ini secara tuntas. Jadi tugas kalian yang lain adalah mencari apa arti khitah dan mencari isi Kitab Palembang. Nah, isi Kitab Palembang itu ada 7. Berikutnya, apa saja sih peran Ahmad Rashid Sultan Mansur bagi negara Indonesia? Nah, kita tahu ya bahwa beliau sejak masih belia itu sangat anti dan sangat tidak menyukai penjajahan karena memang bertentangan dengan fitrah manusia. Nah, berikut peran beliau melawan penjajahan, peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pertama, melawan peraturan melarang guru agama Islam mengajar sebelum dapat izin pemerintah Jepang. Dan kedua, melawan penjajah yang melarang anak muslim berpuasa dan melaksanakan sholat. Jadi begitu Sobat Muhammadiyah, paham dong ya sekarang dan udah kenal dengan A.R. Sultan Mansur. Selanjutnya Kiai Haji Ahmad Badawi. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 5 Februari tahun 1902 Masehi dan wafat pada tanggal 25 April tahun 1969 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Ayahnya bernama Kiai Haji Muhammad Faqih, salah satu pengurus Muhammadiyah tahun 1912 sebagai komisaris, dan ibunya bernama Nyai Haji Siti Habibah, adik kandung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Badawi merupakan putra keempat. Dan yang paling Ustazah sukai dari Kiai Haji Ahmad Badawi itu adalah kegigihannya dan ketekunannya dalam menuntut ilmu atau dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama Islam. Bisa dilihat ya Sobat Muhammadiyah, riwayat pendidikannya banyak dihabiskan di berbagai pondok pesantren. Pendidikan pertamanya sudah pasti ya Sobat Muhammadiyah didapatkan dari ayahnya. Kemudian beliau bersekolah formal di Madrasah Muhammadiyah atau di SD Muhammadiyah Kauman yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian beliau melanjutkan di Pondok Pesantren Lerap di Karanganyar, kemudian di Pondok Pesantren Termas Pacitan. Nah, di sana beliau dikenal sebagai santri yang pintar berbahasa Arab atau Nahwu Shorob. Kemudian beliau belajar di pesantren Besuk Wangkal Pasuruan, kemudian pesantren Kauman dan Pandean Semarang. Nah, yang membuat spesial beliau daripada saudara yang lain, beliau ini sangat senang berorganisasi sejak remaja Sobat Muhammadiyah. Nah, bisa dibuktikan dari ketika beliau belajar, beliau banyak membuat kelompok belajar. Nah, apa aja sih peran Kiai Haji Ahmad Badawi bagi Muhammadiyah? Sebenarnya Sobat Muhammadiyah,
Selama kiprahnya di Muhammadiyah, beliau itu menghabiskan waktunya atau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berdakwah sebagai guru di madrasah atau sekolah. Nah, peran beliau yang pertama, beliau itu aktif di Pemuda Muhammadiyah dan juga Hizbul Wathon. Kemudian memberikan dakwah lewat pengajian dan juga pembekalan kemuhammadiyahan. Dari situlah prestasi tersebut mengantarkan beliau menjadi Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1933. Kemudian beliau menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama 2 periode berturut-turut, yaitu pada Muktamar ke-35 di Jakarta dan Muktamar ke-36 di Bandung. Nah, Sobat Muhammadiyah, sebenarnya dalam 2 periode kepemimpinannya sering berada di Jakarta. Hal itu untuk mempermudah ketika sewaktu-waktu beliau harus bertemu dengan Presiden Soekarno, karena memang beliau menjabat sebagai penasihat pribadi IR Soekarno. Nah, Sobat Muhammadiyah, citra politik Muhammadiyah pada masa kepemimpinannya Kiai Haji Ahmad Badawi itu sedang tersudut. Nah, waktu itu banyak anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota Partai Masyumi, sebuah partai yang menjadi target untuk dihancurkan rezim Orde Lama karena bisikan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa PKI itu suka mengadu domba golongan lain dengan pribadi presiden. Nah, namun hal tersebut bisa diatasi oleh Kiai Haji Ahmad Badawi dengan melangkah dan membina kembali Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid. Bahkan Sobat Muhammadiyah, dalam pidato Presiden Soekarno pada penutupan Muktamar ke-35 di Jakarta menyatakan bahwa makin lama makin cinta dengan Muhammadiyah. Pernyataan tersebut tentu menohok dan menjadi tamparan telak bagi siapapun yang tidak suka pada Muhammadiyah. Nah, apa aja sih peran Kiai Haji Ahmad Badawi bagi Indonesia? Kira-kira apa ya perannya? Bahkan sampai wafatnya pun beliau masih menjabat sebagai salah satu Dewan Republik Indonesia loh Sobat Muhammadiyah. Apakah ada yang tahu menjabat sebagai apa? Ya bersambung. Pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Nantikan selalu ya kelanjutan dari part ini. Part selanjutnya insya Allah tayang minggu depan. Oke, untuk tugas kalian, carilah dan tulislah jawaban di buku tulis 3 peran Kiai Haji Ahmad Badawi bagi Indonesia. Ingat ya, ada tugas tersembunyi selain tugas ini. Siapkan 1 buku tulis khusus untuk mata pelajaran kemuhammadiyahan dan setiap mengerjakan jangan lupa diberi tanggal. Semangat, semoga Allah mudahkan. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiron. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa presensi di kolom komentar dengan format nama, kelas, dan nomor absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.